Baik, hari kedua untuk teknisi bekerja di ketinggian, sertifikasi BNSP. Jadi hari pertama kita sudah membahas dasar-dasar untuk bekerja ya. Jadi memerlukan manajemen pekerjaan, semuanya perlu diatur sehingga pekerjaan itu bisa menjadi efektif, efisien, dan juga berkualitas. Dan juga bagaimana kalau itu diterapkan di dalam bekerja di ketinggian ya. Jadi semuanya harus direncanakan untuk suatu pekerjaan sehingga segala masalah-masalah bisa mungkin sudah dikontrol sebelumnya ya, sebelum masalah itu terjadi. Itulah yang namanya preventive action. Dan juga kalau masalah itu terjadi bisa dikendalikan karena kita sudah uh, melakukan persiapan sebelumnya ya, sehingga pengendalian masalah-masalah tersebut akan lebih mudah. Nah, inilah gunanya melakukan manajemen ya, perencanaan dan persiapan sebelum melakukan pekerjaan. Dan juga bagaimana kita lihat dalam bekerja di ketinggian, tips-tips ya untuk menghadapi rasa takut, ya, tips-tips untuk bekerja dengan lebih efektif, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari di hari pertama. Jadi semua akan menunjang ya apapun pekerjaan kita dengan melakukan tips dan cara-cara yang sudah diungkapkan, itu pekerjaan akan menjadi lebih aman, selamat, dan juga lebih efektif dan berkualitas. Di hari kedua ini kita akan membahas langsung mengenai kondisi ya pekerjaan di ketinggian, bahaya-bahayanya, dan bagaimana pengendaliannya. Oke, kita langsung saja. Pengetahuan dasar bekerja di ketinggian atau basic knowledge working at height. Definisinya ya, bekerja pada ketinggian atau working at adalah pekerjaan yang membutuhkan pergerakan tenaga kerja untuk bergerak secara vertikal ya. Jadi tinggi rendah ke atas ke bawah itu vertikal, ya vertikal naik maupun turun ya. Dari satu platform pada ketinggian di atas 2 meter dari tanah ya. Ini kalau standar luar negeri 2 meter ya, kalau di kita 1,8 meter. Jadi nggak hanya vertikal tapi juga horizontal ya. Jadi kalau biasanya pekerjaan horizontal itu mungkin lebih ke bekerja dengan platform. Jadi ada platformnya sehingga kita bisa bergerak secara horizontal. Kalau hanya vertikal mungkin ini bisa bekerja dengan akses tali. Dan biasanya bekerja dengan akses tali sekarang sudah banyak digunakan ya karena dianggap lebih efisien dan juga mungkin lebih aman ya. Ya walaupun soal aman enggaknya itu relatif. Kalau dulu biasanya orang membersihkan gedung itu pakai gondola. Gondola ini memakai tali sling ya. Jadi ada suatu platform kemudian digerakkan dengan tali sling. Jadi ada mesin ya di atas gedung yang menggerakkannya. Dan gondola ini cukup berat ya. Lalu biaya investasinya dan juga biaya pemeliharaannya cukup tinggi. Ya, mungkin sebagian besar gedung-gedung masih memakai teknologi gondola untuk melakukan maintenance gedung. Tapi sekarang udah banyak juga yang melakukan maintenance dengan menggunakan akses tali. Jadi biasanya pekerja menggunakan full body harness, lalu pakai alat untuk naik turun ya, deceleration, acceleration device, dan itu lebih cepat ya. Mereka bekerja, kemudian membersihkan, mengelap ya kaca-kaca dan sebagainya. Jadi ya ada kurangnya lah dibandingkan dengan gondola. Jadi kalau istilahnya bekerja di ketinggian adalah bekerja di atas, kalau di Indonesia 1,8 meter, itu adalah sudah termasuk bekerja di ketinggian. Nah, bekerja di ketinggian ini memerlukan prosedur-prosedur dan kemudian teknik-teknik untuk mencegah
bahaya ya, terutama bahaya jatuh. Jadi apapun pekerjaan di ketinggian ini harus memiliki knowledge dan skill bekerja di ketinggian ini. Jadi bekerja di ketinggian ini sebenarnya bukan nama pekerjaan ya, tapi suatu bagian awareness ya, awareness kewaspadaan agar bisa melakukan pekerjaan di ketinggian dengan aman dan selamat. Jadi selain memakai platform ya, bekerja di ketinggian juga bisa memakai sistem akses tali atau occupational rope access. Ya, contoh aplikasi akses tali seperti pekerjaan naik turun di sisi-sisi gedung ya untuk pemeliharaan, maintenance ya, untuk cleaning, pembersihan dan sebagainya, atau naik turun di tower, ya mungkin untuk melakukan perbaikan dan sebagainya di tower, tapi dengan memakai akses tali. Atau di jembatan juga ya, bisa menggunakan akses tali. Atau pekerjaan pada ketinggian pada posisi horizontal ya, bisa juga pakai akses tali ya di atap bangunan. Ya tergantung efektivitasnya aja dilihat ya. Kalau pakai akses tali memang lebih baik, lebih efisien ya, karena nggak memerlukan platform ya, mungkin sebaiknya dilakukan dengan akses tali. Atau pekerjaan di ruang terbatas seperti di tangki ya, silo. Jadi mungkin naik dulu ke atas, kemudian turun ya lewat akses tali, dan kemudian mungkin melakukan pemeriksaan, pengukuran ya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan akses tali. Ya mungkin sebagai angkornya nanti ada ditempatkan angkornya ya di atas. Jadi itulah tempat menahan ya pekerjaannya dengan menggunakan akses tali. Atau pekerjaan memanjat pohon ya, atau panjat tebing dan lain-lain, itu mungkin bisa menggunakan akses tali. Jadi apapun pekerjaannya yang memerlukan di ketinggian, itu bisa aja semuanya dipakai akses tali. Ya, pekerjaan-pekerjaan tadinya yang memakai platform, itu juga bisa mungkin disubstitusi atau digantikan dengan akses tali. Nah, nanti tinggal dievaluasi mana yang lebih efektif, efisien. Ya. Hitung-hitungannya nggak hanya efektif ya, tepat guna, tapi juga efisien ya, penghematan. Kalau memang lebih hemat akses tali, mungkin ya ini bisa dijadikan suatu pekerjaan yang reguler dengan menggunakan akses tali. Sistem akses tali sangat efektif dan efisien untuk pekerjaan pemeriksaan pada sistem instalasi dan beberapa pekerjaan ringan sampai sedang. Pada posisi yang sulit dan yang membutuhkan kecepatan. Karena tidak membutuhkan pijakan, tidak membutuhkan platform, jadi mungkin lebih simpel ya. Efisien pasti udah masuk karena lebih simpel. Kalau efektif, mungkin juga bisa cepat karena nggak membutuhkan platform, jadi dia bisa bergerak mungkin lebih efektif. Seperti di gambar ini ya. Ini pakai akses tali, nanti naik turunnya. Ini sebuah tower kayaknya. Lalu dalam pekerjaan di ketinggian, kira-kira siapa yang beresiko? Ya, yang beresiko ini semua orang, ya. Semua orang di tempat kerja, baik itu pekerja, supervisor, tamu, semua mempunyai risiko cedera yang diakibatkan dari kegiatan atau pekerjaan. Jadi jenis umpamanya pekerjaan di ketinggian untuk perawatan, ya, pembersihan jendela dan lain-lain, atau bekerja di tepi lantai atau atap yang tidak ada pelindung jatuh, atau bekerja pada lantai atau atap yang rapuh, atau bekerja di mana peralatan atau material bisa jatuh dan mengenai orang di bawahnya. Jadi selain yang bekerja di ketinggian itu bisa beresiko, orang-orang yang ada di bawah
suatu pekerjaan di ketinggian pun mungkin beresiko juga ya. Kalau ada alat atau material yang jatuh dan kemudian bisa mengenai dan menimpa mereka. Resikonya apa? Ya. Jadi resikonya ya ada 4 di sini. 4 jenis resiko utama yang berhubungan dengan pekerjaan pada ketinggian. Yaitu jatuh ya, orangnya jatuh. Nah, kemudian yang jatuh itu benda atau objek atau alat gitu ya. Benda atau objek atau alat dan jatuh dan mungkin mengenai orang yang ada di bawah. Lalu jatuh dari struktur dan yang roboh. Jadi strukturnya roboh ya. Umpamanya scaffolding roboh. Itu bahaya juga ya. Jadi harus diperhitungkan juga struktur kekuatan dari scaffolding kalau bekerja di ketinggian dengan memakai platform ya. Platformnya itu scaffolding. Dan bahaya juga adalah menyentuh kabel listrik bertegangan. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas bahwa kabel listrik untuk tegangan transmisi ya, jalur distribusi, itu tegangan ekstra tinggi dan tegangan menengah ya, itu biasanya kabelnya kabel telanjang. Sehingga apabila bersentuhan dengan scaffolding umpamanya, itu mungkin akan aliran listriknya menyebar ke scaffoldingnya, dan apabila tersentuh oleh pekerja tentu akan tersengat dengan listrik. Ya inilah kira-kira 4 resiko utama ya. Mungkin ada risiko-risiko lainnya, tapi ini yang sering terjadi dan risikonya cukup tinggi. Ya, terjatuh ya. Kalau dari ketinggian 10 meter ya mungkin biasanya fatality. Ya. Atau strukturnya yang rubuh. Ya, contoh gambar ini adalah struktur scaffoldingnya ya, rubuh. Atau terkena aliran listrik seperti ini. Ya ini apabila lagi ngebor ya, mungkin ada jalur kabel listrik itu kebor lalu tembus dan listriknya menjalar ya karena ini konduktor. Ini bisa terkena sentuhan tidak langsung ya pekerjanya. Ya atau ini objeknya ya, benda-benda mungkin mudah jatuh kena orang di bawah. Atau ini juga strukturnya nggak kuat, strukturnya bisa rubuh sewaktu-waktu. Kalau ada angin kencang atau tanah goyang, ini langsung rubuh. Jadi jangan ikut karena ini cara yang tidak standar dan tidak direkomendasikan. Kontrol bahaya, jadi pengendalian terhadap bahaya bekerja di ketinggian. Setiap merencanakan bekerja di ketinggian, terapkan metode hierarki kontrol, ya, metode pengendaliannya. Yaitu hindari kerja di ketinggian jika mungkin. Kalau memang bisa dilakukan tidak di ketinggian, kenapa harus di ketinggian gitu kan? Jadi kalau bisa dilakukan di darat, kenapa di atas pesawat kerjanya? Enggak, itu di pesawat itu bukan termasuk kerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian yang maksud sini ya di platform atau akses tali. Kemudian mencegah dari bahaya jatuh. Jadi pertama kalau bisa dihindari bekerja di ketinggian, ya bisa dilaksanakan tanpa ketinggian, ya lakukan itu. Tapi kalau enggak ya harus cegah ya dari bahaya jatuh. Konsep pencegahannya apakah dengan memakai alat pelindung diri ya dan pagar pengaman dan lain sebagainya. Kemudian kurangi jarak dan konsekuensi jatuh. Ya, jadi
kurangi jarak dan konsekuensi jatuh. Jadi jaraknya kalau bisa dikurangi, dikurangi. Kemudian konsekuensi ya, sesuatu yang bisa menyebabkan jatuh itu kalau bisa dicegah. Ya, ini bagian dari pengontrolan bahaya. Jadi yang harus dihindari, ya, ini, jika tidak harus naik ke atas, jangan lakukan. Kalau bisa kerjakan yang di bawah, ya kerjakan aja di bawah. Kenapa harus harus naik ke atas supaya dilihat orang dan sebagainya? Apakah pekerjaan itu perlu dilakukan di atas? Ya? Kalau tidak perlu-perlu banget, tidak urgent banget, ya lakukan di bawah gitu. Apakah bisa direkayasa kembali? Nah, kalau bisa direkayasa kembali, ya nggak perlu harus naik ke atas. Kemudian apakah mungkin harus menggunakan peralatan khusus? Jadi kalau memang harus bekerja di atas, nggak bisa direkayasa, ya ini pertimbangannya, bisa nggak pakai peralatan khusus? Peralatan khusus untuk mencegah jatuh. Kemudian tadi yang pertama hindari. Yang kedua, cegah. Cegah jatuh dengan membuat area kerja yang aman. Ya. Di sini gunakan satu tempat kerja yang ada pagar pembatas, ya, atau guardrail, atau pelindung jatuh. Ya, jala-jala umpamanya. Lalu lakukan cara kerja yang paling pantas. Paling pantas di sini mungkin ya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan ya. Sambil tetap memakai konsep mencegah jatuh. Kemudian pilih peralatan yang sesuai. Ya, pilih peralatan bekerja di ketinggian yang kita anggap sesuai ya, cocok untuk kita gunakan. Ya, ini mencegah ya. Kalau tadi hindari, sekarang kalau nggak bisa dihindari ya dicegah supaya tidak jatuh gitu. Lalu yang ketiga, kurangi. Kurangi jarak dan konsekuensi jatuh. Jadi jauhi area-area yang dapat mengakibatkan mungkin terjatuh. Ya. Lalu gunakan cara kerja yang aman. Ya, cara kerja yang aman mungkin memakai SOP ya, Standard Operating Procedure. Jadi dengan menggunakan SOP, itu menuntun untuk langkah-langkah bekerja dengan aman dan selamat ya, walaupun bekerjanya di ketinggian. Lalu kemudian gunakan cara lain untuk mencegah kecelakaan atau jatuh dari ketinggian. Jadi gunakan cara-cara yang memang efektif ya, supaya tidak menimbulkan bahaya atau resiko jatuh. Dan sediakan sistem peralatan pelindung jatuh atau collective fall arrest system. Jadi peralatan pelindung jatuh disediakan ya berjenis-jenis ya, kolektif. Namanya sistem ya mungkin jenis karena nggak mungkin hanya pakai full body harness kalau nggak punya lanyard. Nah, jadi nggak mungkin juga udah pakai full body harness lengkap dengan lanyard kalau nggak dicantelin ke lifeline. Tapi kemudian nggak mungkin ya pakai full body harness, punya lanyard, dicantelin ke lifeline, tapi lifeline-nya nggak punya anchor ya, atau jangkarnya ya, sehingga kuat menahan jatuh. Nah, itu ya. Jadi ini namanya sistem, semuanya harus ada dan saling terhubung ya, membentuk suatu sistem namanya collective fall arrest system. Jenis-jenis peralatan dan akses, atau jenis peralatan akses ya untuk bekerja di ketinggian. Jenis-jenis peralatan yang bisa digunakan untuk meminimalkan resiko ketika bekerja di ketinggian antara lain. Ya, ada 3 jenis. Bisa menggunakan tangga. Ya, ini cara yang tradisional banget ya, tangga. Tapi tangga pun macam-macam ya. Sekarang udah tangga yang mungkin lebih modern dan sebagainya. Lalu bisa menggunakan scaffolding atau perancah. Lalu kemudian bisa menggunakan mobile elevation working platform. Ya, ini contoh gambarnya.
Mobile Elevation Working Platform. Jadi dengan MEWP ini bisa ditinggikan ya, jadi mirip-mirip dengan gondola. Cuman bedanya kalau gondola itu penahannya di atas gedung, kalau ini dari dasar ya, naik ke atas. Ya, jadi ada 3 jenis peralatan akses untuk bekerja di ketinggian, bisa pakai tangga, bisa pakai peranca atau scaffolding, dan bisa pakai Mobile Elevation Working Platform. Peranca juga bisa peranca yang mobile, ya bisa bergerak, dipindah-pindah. Ini juga termasuk peranca mobile ini, ya ada rodanya di bawahnya. Kemudian kita lihat tangga. Tangga ini adalah alat untuk bekerja di ketinggian yang paling umum ya, yang paling umum, paling banyak dipakai dan konvensional ya, sudah digunakan dari dulu. Tangga juga ada berjenis-jenis. Ini tangga tunggal ya, ini bisa mungkin dibikin sepanjang mungkin. Ada yang bisa sampai 20 meter. Kemudian ini tangga double kaki. Ini umum juga digunakan. Jenis-jenis tangga. Ada tangga langkah atau step ladder. Ini tangga langkah, step ladder. Ada leaning ladder ya, harus disandarkan. Jadi kalau step ladder ini bisa berdiri sendiri, kalau leaning ladder ini harus ada tempat sandarannya. Nah, menggunakan tangga juga harus dengan cara yang tepat ya, supaya aman. Ya, dengan menggunakan tangga dengan aman supaya mencegah dari tergelincir. Jadi jangan sampai nanti tangga juga bisa tergelincir ya kalau pakai tak leaning tangga sandaran tadi ya, leaning ladder itu bisa tergelincir. Kemudian menggunakan tangga dengan aman yaitu mencegah tangga tidak bergerak setiap menaiki tangga berikutnya. Jadi contoh seperti gambar ini, tangganya dikunci ya seperti ini sehingga tidak bergerak. Ini juga ya, diikat biasanya. Kemudian memiliki atau tersedia pegangan untuk memungkinkan pekerja mempertahankan 3 titik kontak. Jadi ingat saat menggunakan tangga ya, atau benda apapun untuk naik ke atas, itu tubuh kita memiliki 4 titik ya, 2 tangan, 2 kaki. Nah, selalu perhatikan ya, saat kaki naik ya, kaki satu, kaki kiri atau kaki kanan, kaki yang lain itulah salah satu titik kontak plus 2 tangan. Jadi 3 titik kontak. Jangan sampai tangan tidak berpegang, hanya kaki aja, dan itu bisa membuat kita kehilangan keseimbangan ya, dan terjatuh. Jadi harus tetap mempertahankan 3 titik kontak ya. Jadi 2 tangan dan 1 kaki. Di mana 1 kakinya mau melangkah naik ya, naik ke tangga, 1 kaki itulah 1 titik kontak plus 2 tangan, jadi 3 titik kontak. Dan tangga ini juga harus diperiksa secara teratur ya, untuk melihat apakah masih cukup layak dipakai ya, masih kuat. Dan jangan sampai tangganya sudah bengkok-bengkok, sudah nggak kuat, berkarat, dan sebagainya, tentu beresiko ya untuk digunakan. Kemudian tips menggunakan tangga dengan aman. Jadi kita lihat gambar ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak 3 titik kontak, ya, hanya 1, 2. Ini 1 bekerja, 1 terangkat. Jadi tidak direkomendasikan. Ini yang tepat ya. Jadi dia 3 titik kontak, 1 tangan, 2 kaki, dan 1 tangan bekerja. Kemudian yang ini nggak boleh juga ya. Kenapa? Karena tidak 3 titik kontak juga. Hanya 2 kaki aja ya titik kontaknya. 2 tangan ini memegang peralatan. Jadi ini yang gambar ini yang tepat.
tiga titik kontak ya. Jadi pengganti tangan digunakan sandaran dengan dada kita ya, dan dua kaki. Jadi tiga titik kontak. Lalu tangan memegang peralatan untuk bekerja. Nah, kedua tangan ya. Jadi tetap tiga titik kontak. Kemudian ini semua gambar yang benar, gambar yang direkomendasikan. Ini contoh tangga di scaffolding. Nah, ini benar ya. Jadi harus ada dilebihkan ke atas gini. Jangan pas-pas di sini karena dia bisa tergelincir. Dan kemudian harus diikat supaya tangganya kuat ya. Tidak bergeser maksudnya gitu. Lalu yang ini ini sama ya, dia menggunakan tiga titik kontak. Jadi perutnya ini menyandar sebagai satu titik kontak dan dua kaki. Jadi tiga titik kontak dan tangannya keduanya sedang bekerja untuk menginstal atau uninstall lampu. Lalu yang ini juga kita lihat ini benar ya. Jadi tangganya supaya tidak bergeser ini direkatkan di tembok ya, sehingga tangganya tidak bergeser gitu istilahnya. Lalu pekerjaannya orangnya menggunakan tiga titik kontaknya, 1, 2, 3, dua kaki, satu tangan. Ini juga menggunakan tiga titik kontak, 1 dan 2 kaki. Lalu tangan satunya bekerja. Jadi ingat kalau pakai tangga agak terbatas kita ya, karena harus selalu ingat tiga titik kontak, sehingga pekerjaan mungkin sedikit tidak leluasa. Seperti kalau harus memakai dua tangannya, berarti satu titik kontaknya antara dada atau perut gitu kan. Menggunakan tangga dengan aman. Beberapa faktor kesehatan yang tidak diperbolehkan ya untuk seseorang bekerja di ketinggian atau menggunakan tangga, antara lain. Jadi kalau Anda ada faktor-faktor di bawah ini, mendingan jangan menggunakan tangga ataupun bekerja di ketinggian ya, karena resikonya sangat tinggi. Itu seperti sering pusing ya, pusing mikirin utang ya, pusing gaji nggak naik-naik mungkin, just kidding. Lalu menderita epilepsi. Ini pusing maksudnya sakit ya, bukan tadi bercanda aja mikirin utang. Lalu epilepsi ya, jadi sering kejang-kejang gitu ya. Jadi hati-hati, orang yang epilepsi nggak boleh bekerja di ketinggian. Karena kalau tiba-tiba di atas dia kumat dan bahaya itu. Nah, makanya periksa diri masing-masing apakah menderita epilepsi. Karena yang namanya epilepsi ini bisa datang suatu waktu ya. Kayak dulu saya ada teman waktu di SMP epilepsi, cewek. Jadi nggak entar sih, mungkin sebulan sekali kejang-kejang gitu kan. Itu epilepsi. Jadi nggak boleh ya bekerja di ketinggian atau menggunakan tangga orang yang memiliki penyakit epilepsi. Kemudian orang yang fobia atau takut ketinggian. Fobia ini takut yang berlebihan ya. Jadi kadang-kadang ada orang fobia terhadap tempat sempit, kayak ruang toilet yang sempit ya di tempat umum, biasanya kan kecil-kecil tuh. Itu dia langsung sesak napas gitu. Itu fobia. Gitu. Namanya fobia itu alasan dia takut tuh nggak bisa dijelaskan. Tapi kalau takut ketinggian sih ya mungkin setiap orang yang belum biasa pasti takut ya. Tapi kalau orang yang sudah berapa kali naik ketinggian, rasa takutnya akan hilang. Nah, itu normal. Tapi kalau takutnya nggak hilang-hilang, ya itu berarti dia fobia ya. Fobia takut ketinggian. Nah, orang yang fobia ini sebaiknya jangan bekerja di ketinggian. Ya.
bisa mati ketakutan ya nanti di atas. Lalu orang yang menderita gangguan pernafasan ya seperti penyakit paru-paru, ya sebaiknya menghindari pekerjaan di ketinggian karena biasanya kalau di ketinggian itu mungkin udaranya agak tipis. Ya, walaupun mungkin ketinggian yang sampai 100 meter ke atas. Ya. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat 10 meter ke atas saja udaranya memang sudah berbeda dengan udara yang di bawahnya gitu. Jadi bisa mempengaruhi paru-paru, apalagi orang yang menderita gangguan pernafasan ya, yang harus mendapatkan oksigen full 21%. Kalau turun 20% dia akan terganggu fisiknya. Nah, bisa aja ya. Jadi hati-hati hindari kalau Anda memiliki gangguan pernafasan yang paru-paru untuk menghindari bekerja di ketinggian. Atau gangguan fungsi sendi. Ya jelas ya kalau orang sakit osteoporosis atau gangguan sendi, susah, naik tangga itu susah, jadi menekuk sendi aja susah. Jadi akhirnya ya mendingan nggak usah. Jadi kalau ada gangguan sendi ya akan tersiksa sekali deh kalau naik tangga. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga adalah dalam pengaruh alkohol ya atau penyalahgunaan obat drugs ya. Jadi jangan sampai saat Anda bekerja di ketinggian meminum alkohol atau obat-obatan psikotropika atau drugs yang termasuk ke dalam narkoba ya, narkotik dan obat-obatan berbahaya. Kemudian untuk penggunaan tangga lagi ya, tangga yang terpasang permanen dan vertikal ya seperti ini, yang mempunyai ketinggian lebih dari 24 kaki, ya 1 meter itu 3 kaki, sorry, 3,3 kaki. Jadi kalau 24 kaki ini dibagi 3,3 ya sekitar 7 sampai 6 sampai 7 meter lah. Ya, jadi kalau ketinggian lebih dari 6 meter harus diberi kurungan atau cage. Nih. Itu standarnya ya, standar internasional ini. Makanya kita lihat di tangki-tangki di apa? Di menara-menara ya biasanya tangganya selalu pakai cage seperti ini. Ya, kurungan atau cage adalah serangkaian keselamatan melingkar untuk melindungi seseorang jatuh ke belakang. Jadi mungkin saat menaiki tangga, tiba-tiba terpleset, jatuh ke belakang, nah ada penahannya. Ya. Jadi ini standarnya, standar internasional harus digunakan cage. Ya untuk di atas ketinggian 6 meter ya. Tapi kalau masih di bawah 6 meter ya nggak pakai, nggak apa-apa. Lalu pastikan bahwa tangga ini melebihi sedikitnya 1 meter di atas landasan platform, ya seperti ini. Ya, kalau nggak 1 meter pun apa-apa, pokoknya ada lebih ya, 50 cm juga boleh. Jadi jangan terlalu pas, karena apa? Karena mungkin nanti ada pergeseran, goyang, dia langsung terlepas dan terjatuh. Kemudian pastikan bahwa tangga ini landasannya keras, ya. Seperti ini mungkin lantai plat, lantai beton, ya. Jadi jangan tanah gembur, ya, karena dia akan hilang keseimbangan, lalu mungkin terguling, terperosok masuk ke dalam dan terbalik. Kemudian tangga itu tepat untuk pekerjaan. Jadi pekerjaan memang memerlukan tangga, ya pakai tangga. Kalau nggak perlu tangga, ya nggak usah pakai tangga. Hanya action doang pakai tangga. Kemudian tempatkan tangga pada sudut 75 derajat atau 4:1 terhadap struktur. Jadi ini kalau kita hitung 4 bagian, sini 1 bagian. Nah ini standar yang tepat untuk tangga yang disandarkan ya, leaning ladder, lean ladder. Atau sudutnya 75 derajat. Tapi kalau 4:1 ini pasti sudutnya 75 derajat. Sudut 75 derajat itu ya sudut yang ini. Sudut di sini.
Dan kemudian tidak mendirikan tangga di bawah atau dekat dengan kabel listrik bertegangan. Karena biasanya tangga ini terbuat dari aluminium. Dan aluminium itu adalah konduktor atau penghantar listrik. Sehingga kalau di bawah kabel listrik, yang biasanya tadi saya bilang jalur distribusi atau transmisi, itu tegangan ekstra tinggi dan tegangan menengah itu kabelnya kabel telanjang misalnya, nggak pakai pelapis. Jadi kalau tersentuh dengan bahan konduktor ya bahan konduktornya akan dialiri oleh arus listrik ya, dan ini akan berbahaya terhadap pekerjanya. Kemudian perhatikan juga bahwa kalau bekerja ya di ketinggian itu ada pelindungnya atau pagar, disebut pagar pembatas atau guardrail, seperti di gambar ini. Ya, di sini dengan guardrail ini kita bisa mencantelkan jadi temporary-nya ya, temporary untuk lifeline-nya. Jadi lanyard dari body harness kita bisa tempelin di sini, sehingga kita bisa berjalan dengan aman. Pagar pembatas atau guardrail berfungsi untuk memberikan perlindungan pada saat bekerja di pinggiran sebagai sarana tambatan untuk mengaitkan sistem perlindungan jatuh pribadi atau personal for protection, dan juga berfungsi sebagai penghalang jatuh ya. Antara lain ya. Jadi penghalang jatuh lainnya adalah ini ya, jaring pengaman. Penghalang jatuh yang lainnya adalah jaring pengaman. Jadi kalaupun nggak pakai guardrail, ada jaring pengaman ya, jatuhnya empuk gitu. Tapi jangan sengaja menjatuhkan diri ya. Hanya pengen nyoba gitu langsung jatuhin. Gitu. Ini adalah jaring pengaman adalah sebagai alat untuk mengurangi tinggi dan penangkap pada konsekuensi jatuh. Ini jaring pengaman atau net dipasang 6 meter di bawah tempat kerja. Jadi 6 meter ya diukur. Main juga paling jatuhnya enjut-enjutan. Kemudian horizontal lifeline ya, tempat mencantelkan lanyard. Ini contohnya. Ini contoh horizontal lifeline. Jadi bentuknya mendatar ya. Nah, ini lanyardnya dicantelin di sini. Ini juga horizontal lifeline. Dan ini. Ini ya. Horizontal lifeline adalah sistem ini yang digunakan pada pekerjaan di ketinggian yang tidak mempunyai sarana untuk tambatan atau anchor point. Ya, biasanya banyak digunakan pada pekerjaan perbaikan atau penggantian atap. Jadi ini nggak punya anchor point ya. Nggak punya anchor point. Nah, ini yang disebut horizontal lifeline. Nah, untuk yang bentuknya vertikal ya atau naik ke atas, ini disebut vertical lifeline system. Sistem ini biasanya menggunakan sistem lifeline rope. Ya, adalah bentuk perlindungan jatuh untuk pekerja melakukan kegiatan memanjat dan pada saat melakukan pekerjaan yang tidak mempunyai tambatan di bawah untuk bisa bergerak secara leluasa. Jadi dia bisa bergerak leluasa dengan vertical lifeline. Kemudian personal fall protection. Untuk sistem personal fall protection ini ada 4 elemen ya. Yang pertama anchor ya, ini jangkar untuk lifeline. Lalu bodywork, ada konektor, ada deceleration device. Ya. Deceleration ini jadi device ini mungkin bisa membuat kita bergerak leluasa ya. Tapi kalau tiba-tiba disentak, dia langsung nahan. Kayak safety belt ya. Safety belt di mobil kita bisa bergerak. Tapi kalau kesentak kaget dia
dia langsung nahan. Nah, gitu. Ya, ini contoh anchor ya. Jadi sini anchor, ini lanyardnya dicantelin ke sini. Lalu ini konektor, kemudian ini deceleration device, atau ini yang apa? Lifeline atau lanyardnya tanpa pakai deceleration device ya. Untuk fall arrest harness, ini dapat di setel ya atau di adjust yang sesuai ukuran yang nyaman ya untuk kita pakai. Ini mampu menahan beban dinamis ya. Beban dinamis maksudnya pergerakan kita. Dan mempunyai pengait di belakang standar. Jadi nanti ada pengait nanti. Atau pengait depan ya, bisa opsional ya, di belakang atau di depan. Kemudian lanyardnya nih. Ini ada jenis-jenis lanyard untuk dicandalkan di lifeline ya atau di anchor. Ada restraint lanyard, ada work positioning lanyard, ada fall arrest lanyard, ada retractable tight fall device. Ya ini yang apa? Bisa bergerak leluasa tapi mungkin bisa ngunci juga. Ada guided tight fall arrest device. Ya, intinya lanyard ini adalah untuk disambungkan dengan konektor dengan body harness kita ya, sehingga lanyard juga harus dicantelin ke anchor atau ke lifeline. Ya, kalau kita tiba-tiba terjatuh, dia langsung nahan gitu, tubuh kita. Jenis fall arrestor. Ada sistem rigid lifeline biasanya dipasang permanen. Ada fleksibel lifeline dipasang untuk temporary. Nah, jadi lifeline ini ada yang bisa dipindah-pindahin, ya. Ada yang dipasang sudah permanen. Jadi kalau umpamanya kita naik ke atas, mungkin itu lifeline kita pindah-pindahin, ya, temporer. Ya, ini bentuk fall arrestor body harness ya. Ada yang full body, ada yang semi body harness. Konektor. Konektor ya, kadang-kadang disebut carabiner, adalah metal pengunci sebagai penghubung antar alat fall protection system. Ada banyak jenis dan tipe konektor ya, pastikan bahwa konektor yang digunakan sudah benar. Descender. Descender ini adalah alat bantu turun yang ditempatkan pada tali dan dicantelkan pada rescuer. Ada jenis-jenisnya, ada figure of eight, ada auto stop, ada in panic descender. Jadi dengan descender mungkin kita bisa atur ya kalau pakai akses tali, sehingga bisa turun dengan cepat gitu umpamanya, atau kita stop ya. Jadi itu descender. Ya lawan dari descender, ascender ya. Descend itu turun, ascend itu naik. Nah ini lawan dari descender, ascender. Ini adalah alat bantu untuk naik atau manjat ya, pemanjatan melalui tali ya, akses tali sebagai jalur. Sistem kerjanya ada gerigi ya, mencengkeram tali untuk menahan saat terbebani dan bergeser jika didorong. Jadi saat kita naik, kita berhenti, dia nahan. Kemudian dia bisa kita atur untuk naik ya. Jadi ada yang sistem manual, ada juga yang sudah pakai gerak, jadi bisa naik otomatis.
Oke, ini untuk bekerja di ketinggian memang harus dihafal-hafalin semua alat-alat ini supaya paham gitu ya. Nah, nanti hubungannya adalah semua ya. Jadi selain tangga, itu nanti ada scaffolding. Nah, scaffolding ini juga itu ada jenis-jenisnya ya. Ada mobile scaffolding, itu paling untuk sampai ketinggian 3-4 meter ya, nggak terlalu tinggi. Ada juga mobile scaffolding yang bisa tinggi ya, sesuai dengan desain masing-masing. Jadi sekarang makin banyak berjenis-jenis lah, karena manusia kreatif ya, menciptakan berbagai macam sesuai kebutuhan. Dan selain itu, scaffolding juga sekarang ada banyak jenis-jenisnya, dan semakin cepat ya. Kalau dulu harus pakai mur, baut, sekarang ada yang pakai lebih cepat ya, tinggal pakai kunci, tuh sebentar aja kita langsung install, dan langsung bisa digunakan. Dan soal keamanannya juga yang nggak kalah dengan yang tipe konvensional biasa ya. Jadi scaffolding makin banyak sekarang, makin berjenis-jenis, dan itu bisa dipakai untuk alat bekerja di ketinggian yang memerlukan platform untuk pijakan. Jadi sebagai tempat pijakan, maka gunakan scaffolding. Dan scaffolding nanti diinstal oleh operator scaffolding. Nah, ini mungkin suatu kompetensi beda ya. Jadi nanti ada lagi sebagai operator scaffolding untuk menginstal scaffolding itu, lalu ada pengawas scaffolding ya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap scaffolding yang sudah diinstal. Nah, nanti scaffolding ini akan diinstal sesuai dengan kebutuhan daripada user ya. User umpamanya minta sekian meter ya, atau sekeliling gedung, satu gedung. Nah, nanti installer atau operator scaffolding dan pengawas scaffolding akan menginstalnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan daripada user. Dan setelah scaffolding itu berdiri, tentu harus dilakukan pemeriksaan akhir. Jadi sampai nanti ya tag-nya itu hijau baru boleh digunakan. Kalau tag-nya masih kuning atau merah, ya berarti belum boleh digunakan. Dan nanti scaffolding itulah sebagai tempat bekerja di ketinggian ya, bagi para pekerja yang memang ditugaskan untuk bekerja di ketinggian. Jadi scaffolding ini sebagai media ya untuk tempat pijakan atau platform, dan nanti para pekerja di ketinggian nanti yang akan bekerja di situ. Scaffolding biasanya sudah dilengkapi dengan guardrail ya, atau pagar pengaman, di mana ada top rail, ya, mid rail, lalu ada papan pelindung bawahnya ya, two board ya, two board, sehingga two board ini akan menahan peralatan, benda-benda, bahan kerja ya kemungkinan terjatuh dari atas. Nah, sedangkan mid rail maupun top rail ini menahan pekerjanya. Biasanya standar internasional untuk top rail ini minimal 90 cm. Jadi ketinggian 90 cm mungkin sampai pinggang itu cukup aman ya, karena para pekerja tentu memakai full body harness dengan lanyardnya juga. Jadi kalaupun sampai terbalik jatuh masih tertahan oleh body harness-nya dengan lanyardnya. Jadi cukup 90 cm standar internasional untuk top rail-nya ya, untuk pagar pembatas yang bagian paling atas. Yaitu bekerja dengan scaffolding. Scaffolding juga memang harus benar-benar diawasi lalu diperiksa agar layak ya, jangan miring. Karena kalau dia miring akan mengurangi kekuatannya dan bisa rubuh. Jadi benar-benar lurus ya, vertikal, lalu horizontalnya benar-benar rata, dan itu harus selalu diperiksa dengan memakai water pass ya. Sehingga kalau ada sedikit kemiringan tentu akan berpengaruh ya, dia goyang sedikit dan dia mungkin bisa rubuh.
Jadi bahayanya juga cukup tinggi karena banyak juga seringkali scaffolding yang strukturnya bisa rubuh karena kesalahan daripada pemasangan atau instalasi. Yaitu, jadi scaffolding bisa digunakan juga sebagai alat untuk membantu bekerja di ketinggian ya, selain tangga tadi. Nah, di sini nggak ada dibahas mengenai scaffolding. Kemudian tali temali ya. Tali temali ini ada, kalau dulu saya waktu di Pramuka ya, masih SMP, benar-benar jago banget, hafal banget ya, jenis-jenis ikat. Sekarang udah lupa tuh waktu belajar di Pramuka dulu. Nah, ini overhand knot. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ya ikutin aja caranya. Nah, seperti ini. Kalau sekarang tahunya cara ngikat, ya ikat mati aja. Dua kali ikat mati itu namanya. Kemudian ada jenis ikatan namanya figure of eight, ya, atau eight knot. Nah, gini ya. Jadi kita bisa ikutin aja jalurnya. Ini sampai ujungnya ke sini. Set. Nah, mungkin kalau sering latihan-latihan lancar ya gunain. Tapi dengan melihat gambarnya sebenarnya bisa kita ikutin. Dan ini kegunaannya masing-masing ya. Seperti tadi tangga kan diikat di scaffolding itu dengan mungkin bisa pakai figure eight knot ya, atau figure eight on right. Nah, oh ini enggak, ini mungkin untuk apa, narik di sini nih, sehingga dia akan ngunci nanti. Ya, ya ini cara cara melipatnya dua tali ini ya. Dimasukkan, dilingkarin, set. Nanti benda yang mau di ini, mungkin begitu ketarik dia akan langsung kunci. Nah, ini namanya figure eight on bite. Kemudian ada lagi namanya figure eight follow through. Hampir mirip-mirip ya, figure eight on bite. Tapi ya mungkin ada sedikit perbedaan. Ini sama nih kuncinya di sini. Kemudian ada figure online knot atau 8 online knot. Ya biasanya kalau seorang yang mau bekerja di ketinggian harus hafal juga karena nanti akan banyak menggunakan tali juga untuk mengikat tertentu ya. Lalu ini pelajaran di Pramuka saya waktu apa? Penggalang. Lalu ada jenis ikatan butterfly. Bentuknya seperti ini. Nah, ini memang harusnya latihan langsung. Sehingga bisa diulang-ulang lama-lama jadi hafal dan paham gitu ya. Lalu ada yang namanya cloud hitch. Nah, ini caranya lebih mudah. Nah, ini ikatan yang paling banyak nih. Saya ingat di Pramuka dulu banyak menggunakan ikatan ini. Tapi namanya dalam bahasa Indonesia lupa saya, bukan cloud hitch ya. Kalau bahasa Inggrisnya cloud hitch. Di sini kita masuk, ini dimasukin ke sini. Jadi ini simpul sederhana yang paling banyak digunakan waktu di Pramuka. Lalu ada yang namanya simple bowline ya. Ini bentuknya gini.
Lalu ini namanya double fisherman, ya, nelayan ganda. Kalau bahasa Indonesia nelayan ganda, nih, double fisherman. Ya, ini. Tentu jenis-jenis ikatan ini ada fungsi masing-masing ya untuk jenisnya. Cuman sini nggak dijelasin fungsinya untuk apa. Kemudian ada yang water knot. Ini petunjuknya kayak ngikat dasi aja nih. Ya, jadi materi hari kedua ya. Ini besok kita akan bahas mengenai SKKNI. SKKNI. Setelah itu ada video-video, jadi bisa simak video-videonya sehingga lebih memperjelas seakan-akan bahwa Bapak sudah praktek gitu. Nah, untuk kesimpulan materi hari kedua, jadi untuk bekerja di ketinggian ini bukan suatu jenis pekerjaan. Ya. Nggak ada orang yang kurang kerjaan lalu ngetik komputer naik ketinggian ya ke scaffolding. Itu bukan pekerjaan di ketinggian. Itu bisa dilakukan di bawah gitu kan. Lalu untuk masak ya, wah taruh kompor naik ke atas. Itu bukan pekerjaan di ketinggian ya. Masak di bawah juga bisa gitu. Jadi pekerjaan di ketinggian adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang memerlukan tempat yang tinggi. Ya, seperti umpamanya pemeliharaan gedung ya, pemeliharaan tower, peralatan-peralatan yang di tower, itu kan memang tempatnya di ketinggian. Lalu mungkin untuk mengecat gedung, ya, atau pekerjaan pengelasan tower, macam-macam. Karena tempatnya memang harus di ketinggian. Nah, itulah pekerjaan di ketinggian. Tapi pekerjaannya itu mungkin ya ngelas, ya, menembok, ya, mengecat atau apapun itu. Nah, jadi pekerjaan di ketinggian adalah sebenarnya suatu kehati-hatian ya, bahwa dalam melakukan pekerjaan itu dia berada di ketinggian dan bahayanya adalah terjatuh atau dia menjatuhkan benda-benda dan bisa membahayakan orang yang ada di bawah. Jadi itu harus diwaspadai, kewaspadaan dan kemudian awareness, kepedulian, sehingga dengan memiliki kewaspadaan, awareness dan kepedulian, setiap pekerja yang bekerja di ketinggian ini akan memperhatikan keselamatan dirinya dan juga orang lain ya yang berada di area kerja tersebut, sehingga semuanya sama-sama bisa aman, sehat, dan selamat sampai pekerjaan itu diselesaikan. Itulah sebenarnya ya, intinya daripada bekerja di ketinggian ya. Karena jenis pekerjaan itu bermacam-macam juga di ketinggian itu. Dan di sini kita dijelaskan bagaimana peralatan-peralatan yang mungkin membantu untuk pekerja di ketinggian, seperti tangga, ya, lalu scaffolding, kemudian bisa juga pakai akses tali. Jadi selain itu ada alat-alat bantu untuk melindungi diri seperti full body harness ya, yang dilengkapi dengan lanyard, lalu dengan konektor-konektor dia bisa mengkoneksi ke anchor atau ke lifeline. Sehingga anchor atau lifeline itulah sebagai jangkar untuk penahan apabila memang terpeleset atau terjatuh dengan tidak sengaja. Jadi pekerja dapat tertahan gitu ya, tidak sampai jatuh ke bawah ya. Nah, itu gunanya alat pelindung jatuh atau sistem pelindung jatuh, karena full body harness nggak bisa bekerja sendiri, dia harus dibantu dengan lanyard, dibantu dengan cantelan ke anchor, dan juga atau ke lifeline, dan dibantu dihubungkan dengan konektor ya. Itu namanya sistem fall arrest ya, atau fall arrest system atau sistem pelindung jatuh. Karena bukan full body harus saja, banyak benda-benda lain dibutuhkan. Kalau full body harus saja jatuh juga, karena nggak ada yang nahan kan. Karena pernah kejadian seperti itu ya.
Jadi dia pakai full body harness lengkap, cuman lanyardnya belum dicantelin ke lifeline atau anchor. Dan akibatnya begitu kepleset dia terjatuh dan kebetulan itu pabrik eh, bubur kertas ya. Jadi bawaannya tuh mesin-mesin penghancur kayu segala macam untuk jadi bubur kertas. Jadi hati-hati, jangan merasa aman sudah pakai full body harness, tetap harus lanyardnya dicantelin ke lifeline atau ke anchor. Oke, di sini ada tugas untuk hari kedua. Nanti mudah-mudahan ya, saya nggak lupa lagi, semalam lupa. Jadi saya akan foto nama tugasnya dan kemudian filmnya saya upload dan lalu share di WA group dan juga materinya ya, materinya. Jadi tugas hari kedua ini adalah buat ringkasan dan kesimpulan materi hari ini. Lalu apa saja alat bantu keselamatan yang bisa dipergunakan untuk bekerja pada ketinggian. Ya. Jelaskan juga cara kerjanya. Ya, itulah tugas di hari kedua. Oke, materi kita hari kedua ini sudah selesai. Saya akan buka sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya mau foto dulu nih. Udah 2 hari. Kemarin lupa difoto. Tuh. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya.